Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8 Agribisnis dari Universitas Kristen Satya Wacana ingin menjelaskan materi tentang fungsi pengawasan. Di sini kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Novianus Ferdi dengan NIM 52 2019 004. Yang kedua ada Cikita Ivon Kristi Lakada dengan NIM 52 2019 014. Yang ketiga ada Cindy Widyaningrum dengan NIM 52 2019 033. Keempat ada Jason Rico Nathaniel Melu dengan NIM 52 2019 048. Semoga dengan metode penyampaian seperti ini dapat memudahkan teman-teman semua dalam proses belajar. Yang pertama, ada pengertian pengawasan. Yang pertama, menurut Henry Fayol. Henry Fayol menuturkan pengawasan adalah suatu proses pengujian dengan tujuan untuk mengetahui apakah segala sesuatu dilakukan sesuai dengan perencanaan dan sesuai dengan perintah serta aturan yang ada. Menurut Henry Fayol, pengawasan mempunyai tujuan untuk mengetahui berbagai kekurangan dan penyimpangan apa saja yang harus segera diperbaiki dan mencegah terjadinya kesalahan yang sama di kemudian hari. Yang kedua, menurut George R. Terry. Menurut beliau, pengawasan adalah upaya untuk menentukan hasil yang sudah diraih, mengevaluasi, dan menjamin supaya hasil tersebut bisa sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Yang ketiga, menurut Winardi. Menurut Winardi, pengawasan adalah seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak manajer dengan tujuan untuk memastikan bahwa hasil sesungguhnya sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Selanjutnya menurut Basu Swasta. Menurut Basu Swasta, pengawasan merupakan fungsi penjamin bahwa semua kegiatan akan memberikan hasil yang sesuai dengan apa yang diinginkan atau diharapkan. Selanjutnya menurut Sondang P. Siagian. Menurut Sondang P. Siagian, pengawasan merupakan suatu proses mengamati pelaksanaan dari semua kegiatan atau aktivitas organisasi untuk menjamin agar semua tugas yang sedang dijalankan sesuai dengan rencana. Oleh sebab itu, dari berbagai macam teori dapat kita simpulkan bahwa pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan, maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik. Tanpa adanya pengawasan dari pihak manajer atau atasan, maka perencanaan yang telah ditetapkan akan sulit diterapkan oleh bawahan dengan baik. Selanjutnya, dasar sistem pengawasan. Yang pertama, untuk mencegah terjadinya berbagai kesalahan dan penyimpangan. Artinya, bahwa pengawasan yang baik dan tepat adalah pengawasan yang mampu mencegah kemungkinan terjadinya penyimpangan, kesalahan, dan penyelewengan. Nah, untuk mencegah hal-hal tersebut, kita memerlukan controlling secara rutin yang tegas. Maksud dari kata tegas di sini adalah pemberian sanksi yang seharusnya terhadap penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas. Dengan cara tersebut, diharapkan orang-orang yang terlibat di dalam perusahaan akan selalu bertanggung jawab terhadap tugas yang dijalankan. Yang kedua, mempertinggi rasa tanggung jawab. Adanya proses controlling yang dilakukan secara rutin akan mengakibatkan setiap orang yang ada di dalam organisasi akan selalu bertanggung jawab terhadap semua tugas yang dikerjakannya, sehingga tidak akan terjadi tindakan yang saling menyalahkan dalam melaksanakan tugas. Nah, untuk meningkatkan rasa bertanggung jawab bisa dilakukan dengan cara membuat laporan secara tertulis
tentang penyimpanan yang terjadi jika memang penyimpangan tersebut tidak bisa dihindarkan. Supaya sistem laporan tersebut bisa berjalan lancar, dituntun berbagai syarat tertentu, misalnya seperti kedisiplinan dalam pelaporan, kemampuan menilai kebenaran laporan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, untuk menjadikan organisasi dan semua aktivitas manajemen dinamis. Dengan adanya pengawasan diharapkan seawal mungkin bisa dicegah terjadinya berbagai penyimpangan, sehingga semua bagian yang ada di dalam organisasi akan selalu siap dan selalu berusaha supaya tidak terjadi kesalahan pada bagiannya. Atau dengan kata lain, supaya semua bagian akan selalu dalam kondisi yang dinamis, tapi tetap terarah dengan sistem manajemen yang baik, sehingga tujuan dari organisasi akan bisa tercapai. Selanjutnya, yang keempat, untuk memperbaiki berbagai kesalahan dan juga penyimpangan yang terjadi. Artinya, dengan adanya pengawasan harus bisa diaplikasikan berbagai cara tindakan perbaikan terhadap penyimpangan dan kesalahan yang terjadi. Hal tersebut dimaksud supaya kesalahan dan penyimpangan yang terjadi tidak berlarut-larut, yang bisa berakibat pada penurunan profil organisasi atau bahkan bisa menimbulkan kerugian pada perusahaan. Objek pengawasan. Yang pertama, personalia. Personalia di sini terdiri dari beberapa, yaitu pertama kejujuran, kesetiakawanan, tingkah laku, kerajinan, dan kesetiaan. Kejujuran di sini dengan memberikan suatu kesempatan untuk melakukan wewenang yang penting yang bisa memungkinkan terjadinya penyelewengan namun tetap diawasi. Yang kedua, kesetiakawanan. Kesetiakawanan adalah dengan menilai ucapan atau tindakan yang dilakukan oleh pegawai setiap harinya. Yang ketiga, tingkah laku. Tingkah laku adalah menjamin terdapatnya kerja kelompok dan mencegah adanya perselisihan pada pegawai. Yang keempat, kerajinan. Kerajinan adalah penilaian dapat dilakukan dengan menggunakan daftar presentasi atau absensi serta hasil kerja. Yang kelima, kesetiaan. Kesetiaan adalah loyalitas yang diberikan orang-orang yang ada di dalam organisasi kepada organisasi dan tugas yang harus dilaksanakan. Yang kedua ada waktu. Waktu terdiri dari 3 aspek, yaitu ada kecepatan, penggunaan waktu, pemberian waktu. Sering kali kita bilang waktu adalah uang. Waktu di dalam suatu perusahaan berperan sangat penting. Penggunaan waktu diharapkan harus lebih efektif agar memiliki hasil yang baik. Yang ketiga ada biaya dan keuangan. Terdiri 3 aspek juga, ada pendapatan, biaya yang dikeluarkan, dan anggaran dan pelaksanaannya. Keempat, ada material dan produk jadi atau setengah jadi. Nah, yang di objek yang diawasi adalah penyimpangan dari material tersebut, kuantitas atau jumlah dari produk tersebut, dan yang ketiga, kualitas dari produk tersebut. Hubungan antara perencanaan dan pengawasan. Proses manajemen akan lebih optimal jika fungsi-fungsi dalam manajemen berjalan dengan baik. Terkait dengan manajemen, menurut George R. Terry, mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Keempat fungsi inilah yang akan menjadi inti dalam proses manajemen. Definisi perencanaan menurut Adler adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang, serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Nah,
Sedangkan pengawasan dimaksudkan sebagai upaya yang sistematik untuk mengamati dan memantau apakah berbagai fungsi, aktivitas, dan kegiatan yang terjadi dalam organisasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya atau tidak. Jadi, pengawasan di sini berperan untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang sudah direncanakan untuk mencapai tujuan tadi dapat tercapai. Prinsip-prinsip pengawasan. Adanya suatu rencana tertentu dalam pelaksanaan pengawasan. Yang kedua, adanya pemberian perintah atau instruksi dan wewenang kepada para bawahan. Yang ketiga, bisa merefleksikan berbagai kebutuhan dan sifat dari setiap aktivitas yang diawasi. Yang keempat, bisa segera dilaporkan jika terjadi penyimpangan, kesalahan, dan penyelewengan. Yang kelima, pengawasan ini harus mempunyai sifat luas atau fleksibel, dinamis, dan ekonomis. Yang keenam, bisa merefleksikan pola dari organisasi. Yang terakhir, bisa menjamin dilaksanakannya tindakan korektif. Selanjutnya, proses pengawasan. Proses pengawasan pertama itu menentukan suatu perencanaan pengawasan yang biasa disebut SOP. Yang kedua, melakukan pengawasan. Dalam melaksanakan pengawasan, biasanya bisa menggunakan 4 sistem, yaitu inspektif, komparatif, verifikatif, dan investigatif. Inspektif adalah melakukan suatu pemeriksaan setempat yang memiliki tujuan untuk mengetahui sendiri keadaan yang sesungguhnya. Jadi kita langsung terjun langsung, kayak ospek gitu, langsung terjun sidak. Yang kedua ada komparatif. Komparatif adalah suatu kegiatan membandingkan antara hasil yang didapatkan dengan rencana yang sudah dibuat. Jadi ketika kita awal membuat perencanaan, terus yang selanjutnya kita sudah memiliki hasil, jadi keduanya itu dibandingkan apakah sudah sesuai atau belum. Yang ketiga ada verifikatif, yaitu suatu pemeriksaan yang dilakukan oleh para staf terutama dalam bidang keuangan atau material. Jadi orang-orang di bidang keuangan diawasi karena uang itu sangat sensitif. Yang keempat ada investigatif. Investigatif adalah melakukan suatu penyelidikan dengan tujuan untuk mengetahui atau membongkar terjadinya berbagai penyimpangan dan penyelewengan yang tersembunyi. Selanjutnya melakukan evaluasi atau penilaian terhadap pelaksanaan controlling. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah suatu sistem yang sudah dilaksanakan telah memenuhi semua kebutuhan controlling atau pengawasan, udah jalan atau belum. Nah, sekarang pengawasan yang efektif. Yang pertama, pengawasan yang efektif ada control through audits, yaitu suatu controlling atau pengawasan dengan melakukan rangkaian pemeriksaan atau verifikasi atau audit secara sistematis, jadi secara urut. Yang kedua ada control by exception, yaitu controlling atau pengawasan yang menitik beratkan pada berbagai hal yang mencolok penyimpangannya. Selanjutnya ada control through time, yaitu suatu controlling atau pengawasan dengan memperhatikan penggunaan waktu dan waktu yang diberikan. Selanjutnya ada control through key person, yaitu controlling atau pengawasan yang menitik beratkan pada orang-orang yang dipercaya atau yang merupakan kunci dari suatu pekerjaan tersebut. Selanjutnya ada control through cost, yaitu controlling atau pengawasan yang menitik beratkan pada pengendalian terhadap setiap biaya yang dikeluarkan. Oke, apakah ada pertanyaan? Kalau ada, langsung ketik di komen aja. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.